ada orang-orang yang masih sehat, mereka mengajarkan sisi baik dari agamanya, misalnya kasih, pemurah, penolong, suka membantu, murah senyum, dan seterusnya. Ada, tapi dia berada pada agama yang menjadi perpanjangan tangan setan, kan gitu. Jadi yang kita bahas ini tentang agamanya, bukan oknumnya. Halo saudara Angki, semangat malam. Katolik Protestan? Ya, Katolik. Silakan buka kameranya, Bang. Oh. Sekarang kalau organisasi itu, kalau menurut aku, Bang, contoh ya, organisasi itu nggak ada yang salah kan, nggak ada yang salah. Tapi sekarang oknumnya, individualnya kan gitu, itu yang menjadi apa yang menjadi judul abang itu, yang artinya mereka Ini bukan masalah oknum. Ini masalah ya kelompok organisasinya, payung hukum dalam menjalankan rutinitas keyakinan orang tersebut gitu. Setiap agama ada orang baik di dalamnya, setiap agama ada orang jahat di dalamnya. Jadi bukan oknumnya yang kita lihat, tapi agamanya. Agama mana yang menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menjaring sebanyak mungkin manusia ke neraka, kan gitu. Karena abang adalah, kalau menurut saya abang itu adalah udah jago tafsir. Sekarang tunjukkan dulu Bang, di mana itu, apakah ada yang mengajarkan contoh kejahatan di Alkitab itu? Kalau memang ada, kasih tunjuk entah di mana yang artinya menunjukkan kejahatan di dalam Alkitab itu. Itu firman Tuhan itu ya, yang kami akui. Jadi tolong tunjukkan dulu Bang. Menurut saudara, apakah jahat di mata pencipta Tuhan langit bumi ketika manusia yang diciptakannya justru menyembah kepada ciptaannya? Itu dulu. Jahat enggak di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah justru bukan kepada Tuhan tapi menyembah kepada ciptaan? Jahat enggak itu? Memang itu menjadi visi misi daripada Yesus itu kan gitu, Tuhan itu. Ya, tunggu. Jangan masuk ke doktrin. Kepada dia. Jangan masuk doktrin dulu. Bagi orang percaya, bagi orang yang tidak percaya memang tidak mau itu. Jangan masuk ke doktrin. Jangan masuk ke doktrin. Yang saya pertanyakan ini yang umum. Apakah sebuah kejahatan di mata Tuhan langit dan bumi ketika kita menyembah kepada utusannya? Itu kejahatan atau bukan? Kalau yang saya yakini Bang, yang artinya bahwa itu tidak kejahatan lagi ini Bang, yang artinya kami menyembah Yesus itu anak daripada Tuhan Allah. Bukan, saya tidak masuk ke sana. Saya tidak membahas Yesus. Yang kami yakini dulu Bang, yang kami yakini dulu. Saya tidak membahas Yesus. Saya mengatakan di mata pencipta langit dan bumi, apakah jahat ketika ada manusia ciptaannya menyembah kepada utusannya? Jahat tidak itu? Sebenarnya masih kurang kami ini menyembah Yesus itu, Bang, kalau menurut saya. Yang artinya saya nggak bawa Yesus. Tahu kami cara menyembahnya itu sebenarnya. Saya nggak membawa Yesus. Saya ingin Anda keluar dari doktrin dogma agama. Ini umum. Apakah jahat di mata pencipta langit dan bumi ketika manusia itu mempertuhankan, menyembah, mengibadahi, menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri? Apakah itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Dengarkan Bang, doktrin itu yang ada di ajaran agama Kristen itu, doktrin itu adalah bersumber daripada kitab, bersumber dari firman Tuhan. Mereka simpulkan itu Bang. Bukan asal-asalan itu ada. Saya belum masuk ke dalam sebuah agama, belum masuk ke dalam sebuah kitab. Kita ini manusia normal, kita manusia bertuhan, meyakini Tuhan itu ada. Nah, lepaskan dogma Islam Kristen dulu. Kita menggunakan analisa sehat dulu sebagai makhluk yang sempurna diberi akal.
Apakah jahat di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah kepada utusan Tuhan? Ya. Jadi kenapa rupanya Bang? Masalah rupanya orang Kristen itu menyembah itu utusannya. Kenapa selalu merasa? Saya tidak bahas Kristen. Merasa Bang, bukan merasa Bang. Artinya pola berpikir abang itu mengarah ke sana. Itu yang saya lihat, yang saya pandang. Bukan. Kita akan sampai kepada siapa yang terdakwa nanti ketika benar-benar terdakwa ini dia terbukti melakukan kesalahan fatal di mata Tuhan. Kalau memang itu salah Bang, kami salah semua, nggak jadi masalah. Nah, itu batangnya, aku bilang batangnya dilemparkan bagi iman kami. ketika batang ditebang, maka semua daun, buah, bunga itu mati layu semua. Itu yang dimaksud Bang, mengenai orang yang tidak berbuah, orang yang tidak menghasilkan, yang Berbuah menghasilkan penyesatan. Pertobatan kepada orang lain, tidak memberikan kita dan itu yang dimaksud itu Bang. Jangan kau salah. Kita kasih ruang untuk Bang Angki untuk menjelaskan atau menanggapi. Apakah jahat di mata Tuhan langit bumi ketika Tuhan langit bumi mengasihi alam semesta ini, mengutus utusannya untuk menyelamatkan manusia, tapi justru manusianya menyembah utusannya? Apakah itu sebuah kejahatan di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Sah-sah saja. Sah-sah saja karena itu utusan. Itu bukan kejahatan. Sah, tidak. Alasannya? Ya, alasannya memang dia utusan Luar Tuhan. biasa. Apa Enggak, yang alasannya apakah Tuhan langit dan bumi memberikan ruang kepada manusia untuk menuhankan selain daripada dirinya? Ya, namanya utusan Tuhan? Berarti itu mujizat Tuhan. Sah-sah. Berarti Musa bisa dituhankan juga? Oh, dah. Musa ya Musa. Itu Musa. biasa itu, Bos. Musa ya Musa. Oh, Tadi katanya utusan Tuhan bisa dituhankan. Yang diutus Tuhan itu siapa? Kok pada Kamu bertarik menyembah aja, Muhammad ya? itu? Muhammad itu siapa? jangan kau samakan itu, nggak ada persamaannya itu. Dikit. Saya ulang lagi. Kamu menyembah Muhammad itu siapa? Apakah jahat Kenapa? di mata Nah, Tuhan? semakan Apakah Tuhan. jahat di mata Tuhan ketika manusia menyembah kepada utusan Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri? Jahat atau tidak? Tidak jahat. Ya, namanya sudah ada perintah. Makanya Tuhan menurunkan melihat orang yang itu diutus. aja. Jadi menyembah utusan Biasa tidak jahat. aja. Tidak. Itu menurut Tuhan atau menurut iblis? Ya tidak tahu menurut mungkin hatimu. Karena hatimu busuk. Menurut Bang Juma aja. Menurut Bang Juma aja itu Bang Juma. Anda Kalau mengatakan, hatimu busuk ya punya Anda bahasa. mengatakan di mata Tuhan itu tidak jahat, padahal di dalam kitabnya Yahudi, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ya seperti Jangan itu. ada padamu. Nah, terus kenapa Anda mengatakan menyembah utusan Tuhan itu bukan kejahatan? Ya Berarti karena Anda iblis. utusan Tuhan artinya Tuhan yang mengutus. Sah-sah saja. Jadi boleh menyembah Musa. Musa tidak disembah. Tapi kan dia utusan katamu. Bukan. Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Itu penyambung lidah Allah itu, Bos. Kau belajar di mana gila. Musa utusan? Mulai gila. Baca Musa Keluaran utusan di 7. mana? Baca Keluaran 7 nomor 1. Tidak ada. Musa bukan utusan. Lain daripada Yesus Patungnya. tidak ada yang perlu disembah. Wow. Yang utusan siapa? Musa bukan utusan. Sok tahu kamu sejak kapan Musa jadi utusan? Ini saya bicara dengan manusia atau belajar. iblis? Oh, ya, bicara sama kayak kamu itu. Enggak, Kampret. saya jujur bertanya sama Anda. Ini saya diskusi sama manusia atau sama setan? Kamu yang setan. Saya bertanya, Bang. Ya kamu setan toh. Saya diskusi Saya dengan menjawab. setan atau dengan manusia nih? Saya ditanya sama setan. Setan yang bertanya sama saya. Di mana dalilnya Anda mengatakan Nabi Musa itu bukan utusan? Musa bukan utusan. Goblok kau baca. Lalu kenapa sepotong-sepotong. ada
kenapa ada Taurat di kitab saudara? Itu Ya, Taurat nabi itu itu, kan- nabi itu penyambung lidah Allah, itu arti dari Iya, iya, Kamu- itu Torah yang kamu baca ambil. cuma sepotong-sepotong, sok Terjemahan tahu dengan kitabnya ajaran Yahudi. orang. Terjemahan Tahu nggak kitabnya kitabmu itu? Musa yang kalian ambil terjemahannya itu dari Tuhan atau bukan? Tidak usah kau bahas ajaran orang, Ya, ajaranmu kau mulai- bahas. Nah, Punya ini- ajaran gak jelas, Nyesat kamu bagi kami. ajaranmu aja gak jelas. Orang itu bagi kami. Sejak kapan Muhammad itu jadi nabi? Sejak kapan dia mendapatkan wahyu? Tidak ada penawaran tentang kita juga. Kamu cuma contek aja lemari. Bernarasi aja Hei, dulu. dengar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tidak mengajarkan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Tahu kau? Ya, dia menyembah di itu Gua Hira itu. Iya sama Apa dengan yang kamu, disembah, Pak. kan? Sama, Apa yang disembah? sama. Dia menyembah jin di Gua Hira itu baru keluar. Di mana? Di mana umat Islam Sama menyembah jin? Muhammad dengan kamu. Loh jin, memang kamu yang kau pelajari Di kan mana? jin. Kami beda. mulai mulai melakukan fitnah, Kamu saja kitab mulai contekan semua kesurupan, yang diambil dari mulai kesurupan, Injil kok mulai kesurupan. Tolong tunjukkan dalil di mana kami umat Islam menyembah jin. Ya ada itu Muhammad kan nyembah jin di gua itu. Dalil Ya itu dalilnya. mana? Muhammad itu bukan nabi. Ya mana dalilnya? Memang bukan nabi dia Ya, seorang perampok, mana dalilnya? penjahat. Mana dalilnya? Bagaimana caranya dia lari dari daerahnya? Oh, cuman kebencian Menguasai doang. Ini yang kamu dapat dari Kristen. Oh iya ya, Kalau kau sa- dapat dari Islam kalau kan sa- mulutmu kalau itu. saya- kalau kau saya- buka maskermu. Kenapa bisa? Kau buka maskermu biar kita Apa alasannya kenapa lari ke masker? Karena nggak berdaya. Saya nggak pakai masker, saya Ya, tetap. saya tidak butuh Anda pakai masker atau tidak pakai masker. Loh, saya juga tidak butuh Anda pakai masker. Iya. Terus Iya, iya apa? kenapa larinya ke situ? Ini bahasan Loh, tema kenapa lari ke kita. situ? Kau suruh saya terkait- on cam, kau sendiri tutup mulutmu. Ya kalau Anda keberatan kan tinggal ke bawah. Kenapa yang naik ke Udah sini? bisa kau mengundang saya untuk saya ikuti Loh, bahasa. Anda yang naik. Ah, kamu nggak jelas kamu di TikTok. Kamu diundang ke sini. Siapa yang Kamu cuma undang? cari koin di sini. Gua cari koin Kau lah. Kamu jual obat. Gua aja. Yang kasih saya koin Kristen. Pembodohan. Pembodohan Bapak apa? Kristen. Yang membodohi itu, yang pungut perpuluhan tiap bulan, ajarkan nyembah Nggak manusia. ada. Di kami tidak pernah ada pungut perpuluhan. Ya saya tidak tanya kamu, saya tidak tanya Loh, kamu. kau ngomong perpuluhan tadi ngomong di siapa? Iya, kamu merasa nggak? Yo saya nggak rasa. Iya, terus kenapa kau merasa kalau kau tidak Ya, merasa? kenapa Kan kau kau ngomong di gila depan itu. saya? Kau gila Kenapa itu kau ngomong di berarti. depan saya? Ya bukan berarti kalau saya ngomong berarti kamu. Kau merasa kan? Itu Merasa. kau ngomong sembarang. Saya enak baca Merasa dulu belum dia. ngomong. Sembarang Nggak tahu itu diri fakta kau. kok. Itu fakta. Faktanya di mana? Faktanya di gereja. Kau pernah masuk gereja? Saya dengar begitu. Orang-orang yang sudah mualaf Kau saya cuma syahadatkan. dengar. Ada Memalukan ratusan kamu dengar, manusia kau lihat yang juga. saya syahadatkan mengakui itu. Gak ada yang disyaratkan mengakui. Aku tunjukkan bukti mau? Gak ada untuk apa Mau bukti aku omong tunjukkan kosong bukti? semua. Saya Aku aja tunjukkan. bisa bikin bukti banyak. Ngapain saya mau dengar bukti omong kosong? Kau takut? Ini tak kasih bukti. Saya gak takut kamu. Ayo udah, manusia saya putar kasih balik, bukti, jual saya kasih bukti. obat, main di TikTok. Saya kasih bukti, nggak usah nangis. Jual baju. Nggak usah nangis. Oh, Ini ikan tak kasih. ayang, ini juga ikan ayang ya, supaya kau tahu ya. Nggak usah Kau bilang bukti, Sulawesi, ini Sulawesi juga. nggak usah nangis. Terus Saya kalau kau bukan nangis. Sulawesi, terus kalau kau Kau Sulawesi Sulawesi, kenapa? saya Sulawesi ya. Terus kenapa kalau kau Sulawesi? Oh iya, nanti saya cari kau. Saya kasih nomorku sekarang mau? Oh, tidak perlu, saya cari kau gampang. Inilah Kristen, kau beraninya. Ada kamu Islam penipu. Kalau Begitu kau. dengar, wah aku cari kau. sok Ngapain kau cari pintar, sok saya? tahu. Ngapain kau cari saya? Saya Kau kasih ini tahu saya nomor ketemu HP ku, mungkin kau nggak bakal yang mau. patah dari saya. Kasih nomor HP Mana nggak kemarin mau. sore sok tahu. So tahu apa? Hadapi saya dengan ilmu apa? Kau jangan ngamuk. Ngomong sok tahu, sok pintar, cuma jual obat aja, jual bibirmu itu yang memble itu. Nih. Nggak butuh saya mulat itu.
Saya nggak butuh. hati. Sedangkan kita ini orang susah, tetapi perpuluhannya kita bayar itu. Saya Coba bisa mereka bikin rekaman begitu. pendeta ini pikir sama kita juga gitu loh. Pikirin kita juga, kita pun susah juga gitu kan. Karena saya tahu di saya tidak ada perpuluhan. Kita terus uang itu hasil panen Ya, kapan nih? di Sumba Barat Daya itu. Kami ada Dikasih di perpuluhan, gereja nggak ada. loh. Hasil panen, contohnya panen padi, panen jagung, apa itu sampai beratur di gereja ini. Ya, beratur di gereja ini untuk mengasih ini hasil panen kita. Bukan uang saya, tapi hasil panen pun diambil. Sakit Oh, nggak? rekam-rekam untuk menjatuhkan orang. Kenapa mereka nggak pernah pikir sama Kamu kita itu orang sedikit? manusia beragama, akhlakmu Makanya nggak ada. sekarang banyak orang yang cari kebenaran. Karena apa? Hatinya sudah sakit. Sakit hati. Karena Katanya kita kau orang manusia nggak mau, beragama, tapi mereka akhlakmu minta nggak ada kita kau. terus. Sakit hati Kau lah kita. matimu Karena mulai binasanya kita kebenaran. nggak baik kau cuma. Kita cari Nggak lama kebenaran, lagi. kita Saya di omong dengan Islam. saya nggak lama lagi kau. Karena di Islam itu teman-teman, tanpa mematikan akal manusia. Kau buktikan omong saya. Nggak lama lagi kau, nggak muncul kau. Dan mereka ini mematikan akal TikTok. Kenapa kita ini dulu masih di Kristen dulu kita sakit hati? Izinkan aku tertawa. Oh, Nggak jelas cuma ngolok-ngolok kok. apa yang saya olok-olok? Kau yang mengolok-olok dari tadi. Kau mengatakan Nabi Muhammad nyembah jin di Gua Hira. Nggak Kau yang Nabi mengolok. Muhammad nggak ada namanya Muhammad tuh Nabi, nggak ada. Nah, Ya, mana kapan dalilnya? Muhammad jadi Nabi? Mana Rasulullah wa khataman nabiyyin? Dalilmu Makanya mana kau kalau dia bukan tahu nabi? cerita, tahu jalan ceritanya Muhammad itu. Kau bisa baca Quran? Jangan cuma bacot. Kau bisa baca Quran? Kau bisa? Saya bisa. Kau bisa. Artinya kau tidak tahu kan? Nah, sekarang saya tanya samamu, kau tahu tentang Kau Nabi bisa Muhammad? baca tapi tidak tahu artinya kan? Saya tanya samamu, kau tahu tentang Nabi Saya tanya Muhammad? kau Kan tahu kau bilang, artinya? kau tidak tahu sejarah katanya, katamu. Berarti tidak kau tahu lebih tahu sejarah daripada aku. memang. Kau tahu Berarti kau Muhammad lebih itu tahu. siapa? Berarti kau lebih tahu. Lebih tahu, saya karena pernah Oke. baca. Tolong kau bacakan saya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Ngapain saya bukan orang Arab kok saya mau baca Arab? Ngapain? Inilah Cuma bisa baca Kristen. tapi tidak tahu artinya. Mau apa? Inilah Kristen. Inilah Kristen. Gambaran Kristen itu gini. Cuman ada kebencian. Ya, kamu Islam itu tukang tipu-tipu itu. Kebencian. Tipu sana, tipu Kebencian saja yang ada. Nggak ada orang Kristen kebencian. Menghujat Kamu itu Islam yang selama seenak ini, perut. Kami cuma diam aja, tahan. Suatu saat kami akan Tema bergerak. yang saya angkat ini, saya tidak menghujat siapapun. Tema putar balik kau. Mulut Saya semua. tidak memberi materi apapun dengan asumsi saya. Ini tema tangan iblis itu ada di Islam atau ada di Kristen. Jadi Islam kebanyakannya iblis. Nah, sekarang Islam mengajarkan menyembah pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Agamamu mengajarkan menyembah kepada manusia. Siapa yang mengajarkan menyembah manusia? Nenekmu. Nah, itu kan enggak. Inilah gambaran Kristen. Iya, Diajak diskusi baik-baik. Jangan diskusi kau. Saya aja. tanya samamu, yang mengajarkan kau menyembah manusia itu siapa? Nenekmu. Nah, itu kan Nenekmu. jawabannya begitu. Loh, salah? Jawaban saya salah? Salah. Matamu. Sejak kapan nenekku punya cucu monyet kayak kau? Ya kau tuh monyet itu, makanya kau udah buka Ya masker. kau yang kutanya, siapa yang ngajarkan kau nyembah manusia? Wah, yang suruh kau nyembahkan manusia juga. Sakit hatimu Kau kan, nyembah Allahmu di mana? sakit hatimu kan, Allahmu di mana yang kau sembah? hatimu sakit kan, berdarah-darah jantungmu. Karena Kamu kamu juga keciduk turunan Islam, tapi menyembah kamu sudah anak Katolik. orang. Saya turunkan, Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya Kau kapasitas. ilmu apa? Anda Ilmu hanya penghujatan bermodalkan Sebentar lagi kau menyembah baca. makhluk, Kau dengar omongan saya. menyembah Tidak manusia, lama lagi kau tidak kelihatan di menyembah dunia. manusia, menyembah boleh ngomong manusia. saya. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan langit dan Ya kamu bumi. itu manusia kejahatan itu. Oke. Kamu ini turun di Oke. ITTI itu. Dadah, Di dadah, ITTI kan kau nih dadah. turunan. Selamat menikmati Kami kau. nerakamu. Dadah. Kami Sakit kau. hatimu, sakit hatimu.
Ngancam-ngancam terus Kristen-Kristen ini. Sebentar lagi, sebentar lagi. Waduh, gimana teman-teman? Ancaman datang silih berganti nih. Dia mau menyelesaikan Bang Zuma. Aduh, dari tadi siang ngancam aja terus. Subhanallah. Semangat malam. Semangat sore. Katolik Protestan. Apa urusanmu? Cuman nanya doang. Jangan tanya-tanya. Jadi mau ngapain? Mau lihat mulutmu, saya. Kenapa lah saudara-saudara kami Kristen ini gini kali? Diskusi baik-baik Bang, aja kita. kita kan gini bang, saya mau tanya sama abang. Kita ini manusia sempurna nggak? Sempurna manusia itu Sempurna diciptakan. di mata Tuhan. Kenapa abang malu lepas masker abang kalau abang Sayang. sempurna? Saya nggak malu. Nah kalau nggak malu kenapa nggak dilepas? Iya nggak perlu. Buka aja kameranya kita diskusi. Berarti abang malu. Ya anggaplah saya malu. Nah, Silakan kalau buka begitu berarti kamera. abang tidak sempurna. Ya bukalah kameranya silakan. Enggak, kalau saya membuka, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau yang betul-betul abang ini Ya udah. ciptaan Allah yang Anda sempurna. dibawa, kenapa? Anda dibawa. Nggak apa-apa kok. Anda nggak layani saya diskusi juga nggak masalah kok. Saya juga nggak butuh Anda kok. Saya di sini hanya ditugasi oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran itu. Setelah saya baca Bible, beritakanlah, beritakanlah. Ya kan saya membaca seperti Anda juga merasa, aku juga merasa. Ada nggak Yesus mengajarkan Anda bahwa Anda lah yang harus memberitakan Bible? Kan nggak ada, cuman kebetulan aja Anda lahir dalam keadaan Kristen kan. Ya, aku juga kebetulan aja aku baca dalil. Jadi aku juga melakukan apa yang Yesus sampaikan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, aku beritakan. Aku mau dapat upah dari Yesus atau tidak dapat upah ya nanti Yesus yang ngatur itu di belakang layar. Kan begitu bosku. Jangan kau sakit hati. Kita cuman mau berdiskusi, jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi baik-baik aja kita. Banyak alasan. Buka masker. Buka masker. Sedikit-sedikit masker. Sedikit-sedikit masker jadi alasan. Ayolah teman-teman. Diskusi baik-baik aja kita. Yuk. Jangan kepanasan. Ini kan dua arah. Kalau Anda mengatakan Islam adalah kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia, jelaskan. Begitu juga saya menjelaskan. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Ini kan dua arah. Islam juga menjadi bagian dari materi kita. Tinggal Anda jelaskan. Kenapa ngamuk coba? Ya hanya ngamuk-ngamuk. Orang pribadi. Ngancam-ngancam. Apa bisa kayak gitu? Katanya ajaran kasih. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Yang Muslim, tolong jangan ikut-ikutan minta permintaan apa. Kok pada berlomba juga minta naik. Saudara Muslimku yang kusayangi, kok kalian berlomba juga naik? Mau ngapain coba? Atau nggak sengaja nekan? Kalau tidak sengaja, mohon untuk dibatalkan. Dibatalkan teman-teman ya. Kerjasamanya ya, dibatalkan ya. Kita ingin diskusi sama teman kita non-muslim kok. Semangat malam teman-teman dari Muslim, Katolik, Protestan. Silakan. Halo. Saudara Ferdi Sambo. Semangat malam. User, semangat malam.
Malam juga Bang, silakan. Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa oten-oten ini Kristen ini menghina Islam terus ini? Saya juga kurang tahu Bang, padahal kita diskusi dua arah padahal. Saya dari tadi minta naik yang kacamata topeng itu. Kalau mau dibunuh semua Kristen ada di sini nih. Enggak, Bang, mereka kaget aja, kaget. Kenapa kaget? Karena mereka tidak pernah mendalami Bible seperti apologet Islam mendalami Bible. Mereka kaget, oh ternyata di Bible begini. Gitu Bang. Oke lah Bang Zuma, terima kasih. Oke, makasih Bang, makasih. Makasih ya. Jadi kita maklum kalau teman-teman kita Kristen ini kaget dengan keadaan. Karena mereka hanya terlanjur Kristen aja. Mereka nggak tahu ternyata di Bible itu ajarannya begini. Mereka hanya mendengarkan khotbah doang. Sekolah minggu pun hanya diajarin nyanyi-nyanyi, dasar-dasar ketuhanan yang kemudian tidak mereka kembangkan seperti bagaimana Islam memahami tentang konsep agamanya gitu. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Katolik Protestan. Oh, Protestan Bang. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Wah, aku nggak bisa diskusi Bang. Jadi debat. Oh, nggak bisa juga Bang. Jadi mau ngapain abang ini? Nonton aja, nonton. Nontonnya dibawa abangku. Ya, sorry Bang ya, sorry Bang ya. Siap, makasih. Nah, saudara kita non muslim aja ngerti, masa yang muslim tidak ngerti? Mau nonton paham dia, kalau menonton di bawah bukan minta naik. Jadi teman-teman yang muslim batalkan multinya dulu ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo Bang. Halo. Halo. Oh mama, susah kali lah. Bicara aja susah, bagaimana mau diskusi sama aku? Coba teman-teman muslim bisa batalkan permintaannya enggak? Banyak kali muslim yang minta permintaan ini. Halo. Aku harus scroll ke bawah, jauh ke bawah, baru bisa ketemu dengan yang non muslim. Semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Semangat malam. Halo Bang Lisa. Halo Bang. Bang. Gak berkurang nih yang minta permintaan. Padahal udah dibilang meraih permintaan yang muslim batalin, gak mau dibatalin, tetap aja mau naik. Aduh gimana ini teman-teman ini. Batalin dong permintaannya dong yang muslim, biar yang ini bisa langsung naik kan gitu. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam, Katolik Protestan. Kristen. Silakan buka kamera.
Ya, ini tema Maksud itu tema agama, tangan ya iblis Islam. atau Kristen. Ya, maksudnya apa tangan iblis Islam? Maksudnya di antara dua kelompok ini, yang mana yang menjadi kendaraan iblis untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka? Islam atau Iblis Kristen? yang diciptakan kah atau iblis yang tidak diciptakan? Iblis mengajak manusia untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan mengajar manusia untuk menyembah kepada ciptaan. Ya, maksud saya iblis yang mana? Iblis yang diciptakan? Iblis ya iblis, nggak ada itu. Yang namanya iblis, Ada iblis. dua kan? Dah, kalau kau tidak sanggup kau di bawah. Banyak kali cerita kau. Oh, cara-cara Paulus kau pakai lagi dengan kelicikanmu itu. Iblis kau pilih-pilih lagi. Iblis yang mana? Iblis yang pakai sarung. Yang tengah malam keluar rumah. Untuk ngapain? Cari kandang ayam, curi ayam tetangga. Halo, semangat malam. Halo, halo, halo. Tes. Saudara Muslim belum juga dibatalkan. Atau sudah dibatalkan kali ya. Tapi masih tercatat di sini. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Udah aku bilang kan, kalau yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya, please. Tapi kalian tidak mau membatalkan, tetap saja mau naik. Gimana dong teman-teman? Bibir semua offside. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang. Katolik, Protestan, Kristen Bang. silakan buka kamera. Kameranya buka. Oh, kamera ndak bisa dibuka Bang karena TikTok baru. Pakai akun lama bang, akun yang besar, biar bisa buka Nggak kamera. ada. Akun lama aku udah apa? Udah diblokir. Kenapa bisa diblokir? Makan cicak. Iya Bang. Iya, ndak tahu. Iya, silakan, ada yang ingin sampaikan sebelum ini? Iya, Ada yang datang. temanya ini Bang. Temanya ini bagaimana Bang? Tunggu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan, Protestan. silakan buka kameranya bang. Oke, tema saya silakan ditanggapin. Temanya apa ini, Bang? Tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen? Di Islam. Silakan kasih alasannya. Ya, karena di Kristen iblis itu sudah tidak ada lagi. Hah? Maksudnya di Di Kristen? Kristen iblis sudah tidak ada lagi. Udah terkalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Oh begitu. Iya. Jadi setan itu sekarang atau iblis itu berada di Kenapa Yesus tidak sekalian bunuh iblis semuanya? Kenapa cuma sebagian dibunuhnya? udah, kalau iblis di Kristen itu udah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Iya, kenapa Yesus pilih kasih? Kenapa enggak semua iblis di? Kan Karena saya, Islam itu kan bukan tapi kan, karena Islam itu bukan umat Yesus Kristus. iya, maksudnya kan kami juga keturunan Adam toh, yang mewarisi dosa kan? Dari mana dalilnya kalau Islam itu keturunan Adam? Kan kita ini manusia keturunan Adam semua. Betul, dari mana dalilnya? Di Al-Quran itu dari mana dalilnya? Karena kalau orang Islam itu di Al-Quran dulu. Dari mana dalilnya? Tunggu dulu, memang ada orang Islam manusia, itu memang ada manusia di bumi ini bukan keturunan Adam. betul. Kok betul? Betul. Maksudnya, Cuma dalilnya di dalam Al-Quran. nggak perlu dalil. Kalau Anda sudah akui bahwa keturunan manusia bukan. seluruhnya itu adalah keturunan Adam gitu. Ya? Saya sudah bilang tadi, iblis itu berada di Islam. Karena iblis di Kristen sudah tidak ada lagi, sudah dibunaskan oleh Yesus Kristus. Oh, Buktinya ada. oke. Jadi menurut Yesus saudara, pernah dicobai oleh iblis 3 kali. Jadi dia terkalahkan oleh Yesus Kristus. Oke. Jadi iblis itu sekarang berada di Islam. oke baik. Jangan Iya. jangan gelap-gelap bang, jangan gelap. Biarkan terang dulu bang. Mati Biar lampu terang. pula sini. Mati lampu pula sini. Mati pula Iblisnya di situ mungkin iblisnya bang. Ya, dengan kebetulan juga kan. Langsung bukan itu mati. Iblisnya itu suka yang gelap-gelap. Dengan kebetulan benar. Itu benar juga yang saya bilang tadi bahwa berada di Islam atau tidak. Iblisnya suka yang gelap-gelap. Oke, baik. Saudara Saya sudah mengatakan bilang bahwa tadi iblis itu berada di Islam, benar atau tidak? Oke, saya jawab. Saya tidak bisa Anda katakan benar atau tidak. Saya izinkan saya Ya. menarasikan. Anda sudah. Sekarang saya gantian kita ya. Oke? Ya, silakan. Oke. Baik. Saya mengambil data di dalam kitab saudara. Kalau di Islam kan jelas wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukessirun. Jadi iblis itu Artinya aku nggak tahu. Aku bukan orang Arab. Artinya apa dulu? Itu saya tidak ngerti itu yang apa yang Anda bilang. Oke, makanya saya jelaskan, saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Dan orang-orang kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau di Bible, Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada orang-orang Bacakan Yahudi. dulu, bacakan Kan dulu, saya jangan belum asal bilang aja. selesai. Saya belum selesai, baru saya Bacakan mau dulu, baca. jangan asal Nah, Itu pun bahasa Arab. saya baru mau baca. Saya baru mau baca. Bahasa Arab tadi belum kamu jelaskan, udah numpang lagi ke yang lain. Tadi Jelaskan dulu apa yang kamu bilang. Tadi Al-Quran menjelaskan bahwa, dengarkan baik-baik, bahwa Ya, saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. di mana terdapat itu di Al-Quran, bukan dalilnya. Oke, sekarang saya sudah Jangan sampaikan asal ya. bilang. Kau ini cerut sekali. Pusing saya. Pusing. Kau sangat ketahuan paniknya. Kau dibawa, kalau mentalmu belum kuat jangan naik. Kau terlalu panikan sekali kau. Panikan dia. Mau dijelaskan, dia nggak mau. Ketakutan kayaknya dia gelap-gelap di sana. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah saja Gurunda, salah pencet tadi. Oke, makasih, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim yang di bawah tolong periksa multinya. Semangat malam Christian. Halo. Malam Bang. Saudara Christian. Semangat malam. Semangat malam. Halo Bang Asem. Yang muslim mohon periksa multinya ya. Dibatalkan karena kita kelamaan naikkan ini orang nih. Naikkan aja, scroll aja, ini agak panjang ke bawah. 30-an yang minta permintaan. Jadi saya harus bolak-balik untuk menaikkan, untuk mencari yang oten. Kita mau diskusi soalnya. Iya, semangat malam. Tabe deng, seleka kecil di Burilok ku. Iya. Ko mak bicara tuh Kristen ya, jama petua efek cawa pak, menjadi kalinga situpu-tupui. Oh iya iya. Iya, apa ke bawah deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo malam. Malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Protestan. Islam Bang. Oke, silakan buka kamera. Enggak usah buka kamera lah. Buka, kita wajib buka kamera di sini. Silakan. Cuma nanya doang sebentar, habis itu turun cuma. Nggak berani ya, udah dibawa kalau gitu. Mentalnya kalau masih mental ubur-ubur, nggak usah naik. Kalau mental ubur-ubur, mentalnya masih belut listrik, jangan naik, jangan coba-coba naik. Ya, dibawa aja, dibawa sambil garuk kaki, garuk kepala. Dengarkan saja gurumu di atas. Kalau mentalnya masih mental ubur-ubur itu ngapain naik di sini, bikin habis waktu aja. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Permintaan masih ada 30-an. Dan rata-rata muslim. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. Teman-teman muslim, ada nggak yang mau kerja sama? Batalin permintaannya dong. Semangat malam. Halo. Semangat malam Bang. Halo. Tunggu ya, sabar ya teman-teman ya. Kita tapis dulu nih satu-satu nih. Soalnya banyak muslim tapi tidak mau batalkan gitu. Nggak mau ngebatalin teman-teman.
Udah dibilang batalkan, nggak mau, tetap aja mau tampil gitu. Gak sah hidupnya kalau tidak minta naik. Ya, aku hapus dulu sebagian ya. Sabar ya. Itu kan lama di sini, kita lama di multi. Karena kita harus membatalkan satu-satu gitu. Padahal kalau kerjasama nih ya, tinggal periksa apakah ada multi namanya gitu kan ya, atau gimana kan. Semangat malam. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Iya. Selamat malam Bang. Malam juga. Silakan buka kamera. Ini bukanya gimana Bang? Bukanya kamera ini Bang. Dari mana saudara ANS? Kalau Katolik. saya Bang pakai HP-nya temanku Bang, Muslim Bang. Kalau saya Kristen Bang. Ya, halo Bang, silakan. Ada Oke, tema? Bang Zuma, ya berkaitan Ya, dengan silakan. tangan iblis ini ya. Ya, Kalau iblis itu dipahami dia punya kuasa ya. ya, Kuasa dalam pandangan Islam atau Kristen seperti itu ya, Bang Zuma. iya, siap. Iya, Ya, kalau tangan iblis ya memang di Kristen itu ada ya, bahwa kita mempercayai tentang tangan iblis gitu ya. Seperti contoh Ayub ya, Ayub diberikan kesempatan oleh Tuhan ya, Ayub diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Ya, lalu beberapa teks juga agama ini sebagai kendaraan untuk menjaring manusia masuk ke dalam kelompoknya, bersama-sama ke dalam neraka. Jadi iblis apakah menggunakan topeng Islam sebagai ajaran baik, menipu manusia dengan mengatakan Islam itulah jalan kebenaran, sehingga masuklah semua manusia ke Islam ini, di mana begitu dia masuk Islam, dia diajarkan untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Hasilnya pasti neraka kan gitu. Atau sebaliknya, iblis membentuk satu komunitas atau ajaran atau konsep atau pola untuk menjaring manusia. Lalu semua manusia yang suka dengan apa yang mereka mau ada di dalam agama Kristen, tidak mau lagi tunduk kepada perintah-perintah yang datang kepada Tuhan, maka akan masuk semua ke dalamnya dengan bertopengkan kasih, padahal mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Jadi iblis menggunakan salah satu dari antara dua agama ini untuk menjaring sebanyak-banyaknya pengikut untuk bersama mereka iblis ini ke dalam api neraka jahanam. Oke, Bang Zuma, terima kasih untuk penjelasan awalnya berkaitan dengan peran iblis ya, yang dikaitkan dengan agama. Ya memang pertama ada dua, berarti ada peran iblis di dunia ini, lalu juga berkaitan dengan agama. Ya, yang pertama kalau agama secara umum kita pahami adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya, itu secara pandangan maknanya ya. Tetapi memang awalnya kan memang tidak ada agama ya, kepercayaan yang akhirnya agama itu dilembagakan ya, agama itu dilembagakan yang akhirnya menjadi satu identitas kita ya. Tapi memang kalau di dalam kekristenan sendiri, memang Kristen lahir bukan berasal dari satu agama gitu ya, tetapi bentuk kepercayaan komunitas ya. Makanya disebut Kristen itu kan pengikut Kristus ya.
yang biasa disebut sebagai Kristen. Ya, di Antioquia pertama kali, abad-abad pertama, orang-orang yang belajar, orang-orang yang akhirnya menerima Kristus, itu akhirnya disebut Kristen atau iktus ya. Dalam bahasa Yunaninya iktus itu artinya pengikut Kristus, yang awalnya sedikit, lalu kelamaan berkembang, ya berkembang menjadi banyak, walaupun sempat dianiaya juga abad ketiga itu oleh bangsa Romawi, ya bukan abad ketiga ya, abad kedua, abad ketiga nanti baru kekristenan pertama kali dijadikan sebagai agama resmi. Nah itu baru sebuah lembaga, ya sebuah lembaga yang memang kita lihat nanti dari sebuah bentuk kepercayaan yang tadinya pengikut menjadi sebuah semua lembaga institusi yang akhirnya dari Konstantinopel menjadikan kekristenan sebagai agama resmi negara. Itu abad-abad ketiga kita lihat ya. Nah, itu berkaitan dengan agama ya. Dari pengikut menjadi sebuah identitas yang sampai sekarang kita kenal jadi agama Kristen gitu ya. Tapi inti dari kekristenan itu sendiri adalah pengikut Kristus ya. Agama itu hanya kita KTP-nya agama, tetapi belum tentu kita menjadi seorang pengikut Kristus. Yaitu agama tidak menyelamatkan ya, tetapi yang menyelamatkan adalah orang-orang yang melakukan perkataan Kristus itu. Jadi orang Kristen pun belum tentu selamat, tetapi orang yang melakukan, ya Matius 7 ya ayat 20 ya 21, bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang mengadakan mujizat, ya kan, perkataan Kristus itu di dalam Matius 7, tetapi orang yang melakukan perkataan Kristus, stereo itu ya, melakukan perkataan Kristus itu. Jadi yang sangat ditekankan oleh kekristenan atau Kristus sendiri itu adalah ajaran, mempraktikkan ajaran Kristus itu. Ya, bukan agama itu yang menyelamatkan. Tidak. Ya, di dalam kekristenan itu tidak diajarkan seperti itu. Makanya memang penekanan kepada kekristenan itu ya kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang diajarkan oleh Kristus. Karena itu merupakan ajaran inti dari kekristenan. Lalu itu yang pertama berkaitan dengan iblis. Nah ini menarik memangnya. Kalau kita belajar dari kejatuhan iblis, ya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ya kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu iblis sudah memang jatuh ke dalam dosa. Ya kalau kita baca di dalam kejadian pertama itu ya, memang sudah dijelaskan ya. Bahwa sampai di kejadian ketiga, ya kejadian ketiga itu peristiwa tentang kejatuhan manusia dalam dosa itu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, iblis sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena iblis kenapa jatuh di dalam dosa? Ya memang di dalam ajaran Kristen ya Lucifer yang tadinya malaikat, pemimpin pujian yang ingin sama ya seperti Allah, akhirnya Allah mengusir Lucifer itu ke dunia. Jadi sebenarnya di dunia ini sudah ada ya Lucifer ya, atau Lucifer jatuh kan bukan hanya dia sendiri ya, tetapi dia membawa beberapa bala tentara malaikat yang juga akhirnya mengikutinya gitu ya. Jadi iblis sendiri pun ya sudah ada di dunia ini ya, dia memiliki kuasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru sendiri pun Tuhan Yesus ya ketika dia berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis. Ya, itu mungkin Bang Zuma juga sudah membaca teks tersebut ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan ya yang menjadi manusia dicobai kemanusiaannya itu. Ya, apakah dia benar-benar memang seorang manusia? Ya karena memang di dalam kekristenan itu kan mempercayai bahwa Yesus itu 100% ilahi, 100% juga manusia. Itu ya. Nah, kemanusiaan itu teruji ketika dia selain nanti dia menahan lapar, haus dan lain sebagainya, itu diuji oleh iblis dan akhirnya secara manusia dia dapat mengalahkan godaan dari iblis. Itu artinya di sini dari peristiwa itu kita melihat bahwa iblis pun sendiri mempunyai kuasa gitu. Ya, mempunyai kuasa. Ya, dia juga ada, kita meyakini ada di dunia ini bahkan sebelum manusia ya jatuh di dalam dosa, dan akhirnya juga pun manusia berada ya di tengah-tengah dunia bersama dengan iblis itu. Tetapi memang dalam kekristenan ya ketika manusia terikat dengan dosa,
manusia tadinya dikuasai oleh iblis, ya, yang memang di dalam keberdosaan itu ya, memang kalau kita belajar dari proses kejatuhan manusia ya memang secara, kalau kita pahami free will ya, kebebasan manusia itu Allah ciptakan manusia itu bebas memilih kehendaknya. Itu dia mau mengikut Tuhan atau dia memilih dengan pilihan lain. Ya, jadi kita lihat kalau dalam Kejadian 3 itu ya memang manusia memakai pilihan bebasnya itu untuk tergoda, ya, untuk tergoda dengan perkataan iblis yang akhirnya membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Ini ya, jadi udah jelas memang yang pertama kita melihat pilihan manusia yang memang sudah awal mengikuti perkataan iblis itu. Ya, jadi nanti prosesnya itu ada dalam proses karya keselamatan Allah itu di dalam perjanjian baru. Kita melihat melalui ya Allah menjadi manusia, ya. Karena memang untuk menyelamatkan ya memang kita meyakini manusia ini kan berasal dari surga, ya. Allah menciptakan manusia itu sebagai teman, sebagai rekan sekerja Allah, ya. Yang memang Allah ciptakan manusia itu unik, derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat, ya. Dibandingkan malaikat jatuh di dalam dosa, Allah tidak menebus. Nah, itu di dalam kekristenan. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa, Allah yang menebus. Karena kenapa? Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang memberikan roh firman-Nya kepada manusia sehingga manusia itu akhirnya hidup. Nah, artinya manusia itu diciptakan itu dengan tangan Allah dan napas Allah yang bersifat ilahi. Itulah yang akhirnya membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain, ya, malaikat dan ciptaan-ciptaan yang kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1, ya, pada mulanya beresit bara Elohim wa et hashamayim, itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu kosong, lalu semua ciptaan itu ya melalui perkataan, firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah ini. Tetapi manusia Allah menciptakan sendiri. Nah, itu keunikan manusia, ya. Bahkan kebebasan yang diberikan itu juga satu anugerah yang memang kita pahami, free will-nya itu yang sangat luar biasa yang diberikan Allah. Artinya manusia itu tidak dikontrol, manusia itu tidak diciptakan dengan seperti yang ciptaan yang lainnya gitu, ya. Artinya keunikannya. Dan akhirnya ketika manusia memilih jatuh, dia lebih memilih perkataan iblis, gitu, ya. Karena rayuan iblis yang akhirnya ya kita di sini juga melihat bahwa memang di dunia ini ada peran iblis, gitu, ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan apakah kekristenan bagian dari tangan iblis, saya rasa tidak, apalagi agama, ya. Agama memang itu dibuat oleh manusia, ya, bukan berkaitan dengan tangan iblis. Memang kalau kita lihat secara dalam, artinya ya kalau kita lihat sih sebenarnya bukan lebih ke peran iblis, ya, tetapi kejatuhan manusia itulah yang membuat dia tidak lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pikirannya terus berdosa. Gitu. Jadi iblis juga jangan selalu disalahkan, gitu, ya. Dikit-dikit iblis yang salah, padahal manusia sendiri yang berbuat dosa. Bahkan keberdosaan manusia sendiri itu sebenarnya lebih jahat daripada iblis. Manusia, iblis mungkin hanya menggoda, gitu, ya. Tetapi manusia justru lebih berbuat dosanya. Bahkan dia bisa mencabut nyawa. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa sebenarnya. Gitu. Boleh gantian, Pak? Bang. Oh, jelas. Iya. Karena ini bukan gereja soalnya. Anda sedang berhadapan dengan saya yang juga belajar Bible. Jadi gini, ketika saya mengangkat tema ini, Islam atau Kristen yang menjadi alat iblis untuk menjaring manusia. Islam atau Kristen yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia. Itu dulu poinnya. Sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam datang, Yesus berada di tengah kaumnya dan mengajar. Tak ada satupun, ketika kita mengidentifikasi pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada ajaran Yesus yang bisa kita gunakan menghantarkan kita menjadi seorang Kristiani. Ketika kita mentaati ajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel, kita teori praktekkan dalam hidup kita, maka kita ibadahnya di sinagoge. Sunat
tidak makan babi, sujud dalam ibadah, ibadahnya hari Sabtu. Berkumpul dengan orang-orang Yahudi di dalam Miqdas, tempat ibadahnya mereka. Lalu Yesus mengajarkan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lepas dari Yesus menasihati muridnya Bani Israel, muncul Kristen memakai nama Yesus. Itu dulu. Nah, kalau di Islam, iblis ini menggunakan manusia kafir untuk membantu iblis mendurhakai Tuhan. Kalau di